Ciung Wanara. Legenda ini merupakan legenda yang tak asing di kalangan orang Sunda. Legenda atau dikenal dengan cerita rakyat ini menceritakan tentang Kerajaan Sunda Galuh. Ciung Wanara. Cerita yang diawali dengan adanya raja kerajaan Galuh Pakuan yang megah dan makmur. Kerajaan tersebut dipimpin oleh sang raja yang bijaksana yang dikenal dengan Prabu Permanadikusuma. Namun, Yang Mulia Permanadikusuma memutuskan untuk menjadi seorang petapa dan berniat meninggalkan singgasananya. Ia menggunakan cara mengubah wujud Menteri Arya Kebonan agar menyerupai dirinya menggunakan kesaktiannya. Lalu pergilah Prabu Permanadikusuma ke petapaan yang ada di Kabuyutan dan menyerahkan kekuasaannya sekaligus kedua permaisurinya kepada Arya Kebonan, atau namanya diganti dengan Prabu Barma Wijaya Kusuma. Dan dua orang permaisuri tersebut adalah Nyimas Dewi Pangrenyep dan Nyimas Dewi Pohaci Naganingrum. Kedua permaisuri itu pun mengandung anak, dan Nyimas Dewi Pangrenyep yang pertama melahirkan seorang anak laki-laki yang bernama Pangeran Haryangbanga. Tak lama, Nyimas Dewi Naganingrum juga melahirkan seorang pangeran. Namun Nyimas Dewi Pangrenyep memiliki niat jahat, ingin menyingkirkan bayi tersebut dan menyingkirkan Pohaci Naganingrum dengan menghanyutkan anak yang dilahirkannya ke Sungai Citanduy dan dengan segera menukar anaknya dengan anak anjing. Dan keranjang bayi yang dihanyutkan tersebut diletakkan sebuah telur ayam. Kabar lahirnya seorang anak anjing tersebut membuat gempar dan heboh seluruh isi istana dan rakyat, dan juga dipandang sebagai aib kerajaan. Raja pun langsung memanggil penasehat raja yang bernama Kilangser dan memerintahkan untuk membunuh permaisuri Nyimas Dewi Pohaci Naganingrum dan membuang jauh-jauh jasadnya dari istana. Dalam perjalanan Kilangser melakukan tugasnya, Kilangser berpikir dan berinisiatif untuk menyelamatkan Nyimas Dewi Naganingrum dengan membawa Nyimas Dewi Naganingrum ke dalam hutan belantara tanpa diketahui siapapun. Karena Kilangser yakin kejadian yang menimpa Nyimas Dewi Naganingrum adalah suatu kebohongan. Tetapi walau yakin seperti itu, Kilangser tidak mempunyai bukti untuk membantu Nyimas Dewi Naganingrum. Jadi Kilangser hanya bisa sekedar menyelamatkan nyawanya dengan membawanya ke hutan belantara dan membuatkannya sebuah gubuk sebagai tempat tinggal tanpa diketahui oleh siapapun. Lalu dengan terpaksa, Kilangser meninggalkan Nyimas Dewi Naganingrum seorang diri dan berjanji akan mengunjunginya. Kilangser pun kembali ke istana menghadap raja. Dan untuk mengelabui raja sebagai bentuk untuk bukti bahwa dia sudah melaksanakan tugas dengan baik, ia membasahi senjatanya beserta pakaian Dewi Naganingrum dengan darah binatang buruan yang ia temui di hutan dan menunjukkannya kepada baginda raja. Sementara di suatu tempat, hidup sepasang suami istri tua yang tidak memiliki anak. Dua suami istri tua itu adalah Aki dan Nini Balangan Terang. Dan suatu hari, mereka pergi ke sebuah sungai untuk mencari ikan. Namun mereka malah menemukan seorang bayi dan sebuah telur di sebuah keranjang yang membuat mereka terkejut. Mereka sangat bahagia dan mereka berpikir bahwa ini adalah jawaban dari doanya yang sudah lama ingin memiliki anak. Mereka sangat amat merasa bersyukur telah menemukan bayi dan langsung merawatnya. Bayi laki-laki tersebut sangatlah lucu dan tampan dan diberi nama oleh mereka Ciung Wanara. Lalu satu butir telur ayam yang berada di samping Ciung Wanara tumbuh menjadi ayam jantan sakti
yang menjadi peliharaan kesayangan Ciung Wanara. Ketika sudah beranjak dewasa, Ciung Wanara ingin sekali pergi ke Galuh untuk mengumbara. Awalnya kedua orang tua angkatnya tidak mengizinkannya, tetapi anak itu pun terus memaksa dan membuat mereka mengabulkannya untuk mengizinkan Ciung Wanara pergi mengumbara ke Galuh. Dan sebelum Ciung Wanara berangkat mengumbara, Aki dan Nini Balangantrang memberitahu Ciung Wanara bahwa mereka bukanlah orang tua kandung dari Ciung Wanara. Mereka menceritakan bagaimana mereka menemukan Ciung Wanara dan mereka percaya bahwa Ciung Wanara merupakan anak dari keturunan penguasa dari kerajaan Galuh. Bersama dengan ayam kesayangannya, Ciung Wanara pergi ke ibu kota untuk menemukan orang tua kandungnya. Di ibu kota kerajaan Galuh, terdapat acara kesukaan rakyat maupun raja, yaitu acara sambung hayam atau acara adu ayam. Raja Barmawijaya memiliki ayam jago yang besar dan tak terkalahkan bernama Si Jeling. Saking hebatnya ayam itu, raja sampai sesumbar akan memberi setengah kerajaannya jika berhasil mengalahkan ayamnya, yaitu Si Jeling. Sementara itu, Ciung Wanara telah dikenal sebagai tukang sambung hayam yang terkenal karena ayam saktinya yang bernama Si Jelung tak pernah terkalahkan. Kabar anak muda yang ayamnya tak pernah terkalahkan akhirnya sampai ke telinga Prabu Barmawijaya, yang kemudian memerintahkan Ki Batara Lengser atau Ki Lengser untuk menemui pemuda tersebut untuk mengadukan ayamnya dengan Si Jeling. Ki Batara Lengser pun segera menemui Ciung Wanara dan langsung menyadari Ciung Wanara adalah anak dari Pohaci Naganingrum yang telah lama hilang. Sembari menyampaikan tantangan dari sang maharaja, Ki Batara Lengser juga menceritakan tentang tuduhan dan rangkaian peristiwa yang terjadi pada ibu kandungnya di masa lalu. Mendengar hal itu, Ciung Wanara pun bersedia untuk menerima tantangan sang raja dan meminta setengah kerajaannya jika ayamnya Si Jelung menang. Sang raja yang sombong setuju karena merasa ayamnya Si Jeling tak mungkin terkalahkan. Pertandingan pun dilakukan di tengah alun-alun istana dan disaksikan oleh semua rakyat. Dan dengan mudahnya ayam sakti Ciung Wanara dapat mengalahkan ayam Prabu Barmawijaya Kusuma. Maka sebelah wilayah Galuh bagian barat telah diserahkan kepada Ciung Wanara, sedangkan wilayah bagian timur diserahkan Baginda kepada Haryang Banga. Kemenangan Ciung Wanara membuat Nyimas Dewi Pohaci Naganingrum dapat membuat ia kembali menginjakan kakinya di istana. Sementara Nyimas Dewi Pangrenyap tengah diselimuti ketakutan akibat perbuatannya sendiri di masa lalu. Ciung Wanara lalu langsung menceritakan siapa dirinya beserta apa yang dialami oleh ibu kandungnya kepada seluruh masyarakat kerajaan Galuh. Kemudian, Ciung Wanara yang telah diangkat menjadi raja dari setengah kerajaan segera membentuk pasukan khusus untuk menangkap Nyimas Dewi Pangrenyap. Dan hal tersebut membuat putra dari Nyimas Dewi Pangrenyap yaitu Haryang Banga murka dan bertarung sengit bersama Ciung Wanara. Namun Ciung Wanara pun berhasil memukul Haryang Banga hingga menyeberangi sungai Cipamali. Pertempuran pun berlangsung tanpa adanya pemenang karena Ciung Wanara dan Haryang Banga terkenal memiliki ilmu silat yang sangat tinggi. Lalu muncullah Prabu Permanadikusuma. Prabu Permanadikusuma pun menghentikan perkelahian. Lalu beliau bilang bahwa pamali atau tabu jika saudara sebapa saling bertarung. Mereka pun diperintah kudu silih asah, silih asih, silih asuh, karena keduanya akan memerintah kerajaan yang sama. Sejak saat itu, Ciung Wanara memerintah di bagian barat, sedangkan Haryang Banga di timur. Dibatasi oleh sungai tempat mereka bertarung, dan Haryang Banga pindah ke timur, dia mendirikan kerajaan di Jawa, sedangkan Ciung Wanara kembali ke Galuh untuk memerintah di sana.
Kerajaan Timur berciri khas wayang kulit dan tembang. Kerajaan Barat berciri khas kecapi dan carita pantun. Inilah legenda Ciung Wanara.